Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Bapak yang saya hormati, terlebih lagi pada Bapak Ketua PDM dan seluruh pengurus, juga ortomnya yang hadir, Pak Rektor, Bapak Rektor dan seluruh pejabat yang hadir dari Muhammadiyah Sinje. Mungkin juga ada dari YAYN yang hadir, terima kasih. Para pejabat yang hadir dari YAYN dan saudaraku dari cabang se-Kabupaten Sinje, juga teman-teman Kokam di belakang saya ini. Mantap. Yang paling awal, mari kita bersyukur pada Allah. Salah satu cara bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di majelis yang mulia, majelis silaturahim. Mudah-mudahan juga segala itu menjadi majelis ilmu, sehingga Allah dan para malaikatnya menyukai pertemuan ini, insya Allah. Selanjutnya saya ingin berpantun juga, karena Pak Rektor tadi menutup dengan pantun, saya membukanya dengan pantun awur-awuran ya. Kabupaten Sinjai terkenal sebagai penghasil ikan, betul? Namun sayang saya tidak sempat merasakannya. UMSinj harus unggul berkemajuan, maju pesat bersama perserikatannya. Nggak cocok, nggak apa-apa. Bapak Ibu, tujuan saya kesini memang silaturahim, karena saya sebenarnya pada kunjungan pemberian penghargaan itu mau ke Sinje, tapi oleh PDM yang saya kunjungi malah ke Rapak. Dan ketika saya ketemu Pak Rektor, saya sudah berkomitmen sama beberapa jaga, kapan-kapan saya ingin melihat langsung Sinje, karena Sinje ini salah satu yang dapat penghargaan, tapi saya belum tahu sama sekali secara fisik. Tetapi Pak Sapar mewakili LPJR sudah di sini, jadi asesmennya diam-diam dilakukan oleh Pak Sapar. Ada 8 cara menilai sehingga lembaga atau universitas itu, cabang ranting itu mendapat penghargaan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. 8 cara, jadi 8 cara untuk menilai sebuah cabang ranting, rumah sakit dan perguruan tinggi sehingga mendapat penghargaan. Salah satunya dengan asesmen langsung. Maka Pak Sapar kesini diam-diam maupun terang-terangan. Nah, gitu. 7 yang lain apa? Banyak, termasuk kampus harus mengirimkan bahan presentasi, harus membuat video dan sebagainya. Terus kemudian ada ajang pada malam hari itu, yaitu untuk cabang ranting kita wawancarai juga. Untuk kampus kita cermati pada laporan yang dibuat, presentasi dan sebagainya. Dan ada 6 yang lain yang tidak saya sampaikan di sini. Maka kemudian saya ingin memberikan tambahan penghargaan. Waktu itu kami sampaikan penghargaan di luar, tetapi saya memberikan tambahan penghargaan dengan datang ke sini, melihat langsung, dan nanti harapannya Sinje, kalau tahun ini perguruan tinggi yang dapat penghargaan, maka tahun depan dalam cabang ranting itu buat salah satu di antara cabang atau rantingnya harus masuk 10 unggulan nasional. Kok cabangnya nggak mantap gitu ya? Oke. Saya berharap tahun depan, karena UMSinj-nya sudah, maka sekarang cabang rantingnya yang bermitra bekerja sama dengan UMSinj harus ada yang maju bulan nasional, insya Allah. Nah, mana itu? Silakan Pak Rektor, Pak PDM menentukan sama LPJR mana, agar jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri
sehingga memang layak untuk masuk 10 unggulan nasional. Nah, insya Allah. Nah, ini saya gembira sekali kemudian bisa sampai di sini ya, karena Pak Sapar cerita, wah itu yang masuk kali, duriannya yang masuk kali, nah, ya kan. Terus yang paling menyenangkan adalah kebersamaan dan kegembiraan warga Muhammadiyah Sinjing, yo kampusnya, amal usahanya untuk bersama-sama mengembangkan Muhammadiyah. Karena setelah 2 tahun pandemi COVID, ketika pandemi COVID, LPCM itu mengangkat tema kampanye dan gerakan menjadi cabang ranting tangguh menghadapi pandemi COVID. Nah, menjadi cabang ranting yang teguh dan tangguh menghadapi pandemi COVID. Teguh berkaitan dengan ideologi, paham agama. Ya, jadi kalau Muhammadiyah melakukan surat edaran, sholat darurat begini, kemudian NMCC mengeluarkan edaran pakai masker, dan kita teguh menanti itu ya, tata cara ibadah di kondisi darurat dan juga prokes-prokes yang kita ikuti, kita teguh secara ideologis. Tangguh itu bagaimana kita menghadapi pandemi COVID dan dampaknya, harus tangguh. Bagaimana cabang dan ranting bersama kaum dan sebagainya tetap bisa beraktivitas. Ya, kalau ada masalah dihadapi bersama, kalau ada yang meninggal dikelola bersama, masalah-masalah dampak ekonomi ditangani bersama, sehingga kita tangguh, sehingga warga Muhammadiyah merasakan dapat manfaat ikut Muhammadiyah atau ada manfaatnya bermuhammadiyah. Harapannya begitu Pak, dampaknya. Kemudian setelah pandemi COVID mereda, meskipun belum berubah menjadi endemi, itu yang membuat besok pagi Muhammadiyah akan tampil. Salah satunya akan menentukan, mempertimbangkan muktamarnya akan seperti apa. Karena keputusannya kan belum berubah, tetap secara online dengan peserta seperti yang kemarin disepakati. Tapi apakah nanti tampil ada perubahan akan dilihat dari perkembangan COVID. Nah, kalau harapannya sih semuanya bisa hadir dan sebagainya, kita tunggu saja sehingga besok pagi. Jadi besok pagi saya harus ikut tampil, BBM juga ikut tampil sementara sambil dilibung. Besok pagi saya ada dilibung dulu, terus siangnya ke Palu. Kita berharap Makassar juga ada cabang unggulan. Masa ibu kota provinsi nggak punya cabang unggulan? Kita harapkan harus punya, karena wajah Muhammadiyah itu ya di kota ada, di desa-desa juga ada. Nah itu yang membuat saya silaturahim ke sini sebagai rasa hormat dan penghargaan kepada teman-teman. Nah kembali kepada bermuhammadiyah yang menggembirakan. Bapak Ibu, 1914 Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menulis maksud dan tujuan Muhammadiyah itu unik dan sederhana. Yang pertama, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran. Jadi pengajaran dan pelajaran agama Islam bagi penduduk Hindia Nederland. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan cara berkehidupan sesuai dengan tuntunan agama Islam bagi anggota-anggotanya atau lead-leadnya. Jadi ada 2 kata kunci, maju dan gembira, pengajaran dan pelajaran. Yang pertama itu Pak. Jadi bagaimana ternyata semangat berkemajuan itu tidak muncul di Muktamar Makassar. Muktamar Makassar mengangkat istilah dan tema besar berkemajuan itu untuk menegaskan salah satu nilai paling esensial yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah, Islam yang berkemajuan. Tapi istilah itu sudah muncul sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup dan menuliskan maksud dan tujuan. Maju dan gembira, berkemajuan. Alhamdulillah
PDMCJ ini sudah punya amal usaha yang berkemajuan untuk tingkat kabupaten yang insya Allah akan terus berkembang, insya Allah sejajar dengan Unismu. Kalau perlu secara kualitas boleh melebihi Unismu, ujung pandang boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh saja Pak. Insya Allah yang kecil itu bukan berarti harus lebih jelek, yang kecil itu bisa lebih baik. Bismillah saja Pak. Insya Allah. Apalagi ini yang hadir anak muda, biasanya saya kalau datang ke PDM itu datang 50 tahun ke atas. Ini yang hadir mayoritas 90% anak-anak muda ini. Ya. Alhamdulillah, jadi betul masa depan Muhammadiyah itu ada di tangan anak-anak muda. Karena yang kami ini tidak lama lagi akan selesai, akan menerima predikat pangkat tertinggi almarhum dan almarhumah. Sekarang pangkat tertinggi saya purnawirawan, perwira. Saya pensiunan atau purnawirawan polisi. Saya dulu pendidikan militer di Angkatan Laut, program Hankam, Mabes Hankam itu mengadakan program merekrut mahasiswa terbaik hanya dari perguruan tinggi terpilih, UGM, UI, Undip untuk kedokteran, UMS untuk kedokteran, Udayan untuk teknik sipil. Kemudian ITB untuk teknik kimia, UGM teknik kimia, dan fakultas psikologi, semuanya perguruan tinggi. Ya, saya ikut program beasiswa ABRI militer, dididik di Angkatan Laut dan lulus sebagai perwira dengan pangkat Letnan 2 pada tahun 91. Pas saya jadi ketua umum PPIPM. Jadi mungkin satu-satunya ketua umum PPIPM yang pernah jadi militer saya. Jadi saya jadi ketua umum PP dalam usia 19 tahun 8 bulan. Belum ada 20 tahun. Saya ketua umum PP. Karena waktu itu Pak Air Fahrudin meremajakan kepengurusan IPM. Dulu IPM itu udah sarjana, dosen, ya, sudah usianya di atas 24 tahun. Oleh Pak Air diremajakan, tidak boleh jadi pengurus PP IPM usianya lebih dari 22 tahun. Maka generasi di atas saya itu hilang, nggak bisa jadi pengurus. Maka lompat ke angkatan saya usia 19 tahun 8 bulan. Pak Agung Danarto, Dr. Agung itu ketua satu saya, itu usianya 21 tahun sekian. Dr. Agus Taufik Roman, itu 20 tahun sekian. Pak Agung, Pak Dr. Agus Taufik Roman hampir 21 tahun. Ketua satu saya Pak Agung, ketua dari saya Pak Agus Taufik Roman yang sekarang juga ketua PT bidang kesehatan. Itu belum ada 21 tahun, 20 tahun. Tapi udah PP dan juga jalan gitu loh. Nah sekarang itu dipimpin orang-orang tua lagi. Di PP, di PBIPM Jawa Tengah itu ketuanya yang kemarin itu sudah lulus S2. Jadi ketua IPM wilayah. Yang ketua di PBIPM-nya belum lulus sarjana. Kan lucu-lucu. Maka yang dipikirkan IPM bukan pelajaran lagi, yang dipikirkan IPM bisa yang lain-lain. Politik lah, apa lah begitu. Karena terlalu tua. Usianya bahkan lebih senior dibanding IMM. Jadi yang saya pengen nanti IPM diremajakan kembali. Agar memikirkan anggotanya. Organisasi itu ada untuk anggotanya, bukan untuk pengurusnya saja. Nah sekarang IPM itu asik dengan dirinya sendiri. Yang di cabang ranting anggota-anggota IPM yang di SMA Sanabia itu ditanya tentang IPM, manfaatnya, produknya apa, kan nggak paham karena terlalu jauh pemikirannya. Nah, itu maksudnya grup AR yang jadul saja sudah berpikir meremajakan kembali IPM. Nah sekarang IPM menua kembali. Nah ini mudah-mudahan yang di sini anak muda semua ini jangan sampai lebih dari 20 tahun. Saya jadi ketua umum PP aja belum nyampe usia 20 tahun. Kok sampai ceritanya sampai situ? Tadi kita bicara yang hadir anak-anak muda. Dan salah satu ciri dari cabang ranting unggulan itu, ciri yang kelima adalah, ciri yang kedua adalah adanya apa? Kaderisasi, rekrutmen dan partisipasi angkatan muda Muhammadiyah. Dulu ini kriteria kelima, hasil pleno LPCRPP masukan dari berbagai daerah. Kriteria kelima naik jadi kriteria kedua.
Jadi Bapak Ibu ada 6 kriteria menuju cabang ranting unggulan. Ini Bapak yang cabang ranting bisa diperhatikan. Jadi nanti ranting dan cabang kita dorong untuk menjadi cabang ranting unggulan. Nah, untuk menjadi unggul itu ada 6 yang harus dituju. Yang pertama, pembinaan jamaah dan ideologi. Pembinaan jamaah. Apa sub kriterianya? Ini kriteria pertama ada sub indikatornya. Kriterianya adalah makmurnya masjid. Pembinaan jamaah ditandai dengan makmurnya masjid. Maka setiap cabang, setiap ranting harus punya masjid atau musola yang dikelola dengan baik, dan masjid atau musolanya itu hidup dan makmur. Sudah ada di sini ini Masjid Muhammadiyah yang makmur? Kalau belum, ketua cabang memilih salah satu di antara masjid-masjid itu dijadikan percontohan masjid yang benar menurut paham agama Muhammadiyah. Manajemen yang baik itu seperti apa? Setiap cabang harus berusaha minimal punya satu untuk dijadikan contoh. Bisa milihnya nanti kemudian di manage bersama, bisa langsung dikelola cabang. Harus menjadi masjid percontohan model. Oh, kalau Muhammadiyah itu masjidnya hidup dan makmur. Jangan dibalik. Kalau Muhammadiyah itu salah satu cirinya masjidnya sepi dari sholat jamaah. Jangan sampai. Maka sebuah cabang yang pembinaan jamaahnya bagus, sub indikator pertama makmurnya masjid, nilainya tinggi. Salah satu contoh yang masjidnya makmur kalau di Jogja adalah Jogokaryan, tingkat ranting. Kalau tingkat cabang itu sering saya ceramahkan, yang paling makmur tingkat cabang itu Masjid Muhammadiyah Banjarmasin 04, namanya Masjid Al-Jihad. Bapak-bapak bisa ke Banjarmasin, datangi cabang Banjarmasin 04, itu Masjid Muhammadiyah termakmur di Indonesia. Cabangnya terpilih jadi cabang terbaik nomor 2 se-Indonesia. Salah satunya karena masjidnya itu. Masjidnya itu Bapak didirikan dengan penuh perjuangan, membeli dari tanah non muslim yang hanya diberi waktu beberapa minggu harus sekian miliar, dan dalam waktu beberapa minggu warga Muhammadiyah iuran ibu nyopot apa ini antingnya, lepas gelangnya, kalungnya, Bapak keluar duit, semuanya dikumpulkan. Detik-detik terakhir terkumpul uang yang dari emas itu melebihi yang ditargetkan. Pada tadinya akan berdiri gereja terbesar di Banjarmasin. Maka masjidnya dinamakan Al-Jihad karena sejak membelinya sudah berjihad. Akhirnya fisiknya disiapkan, mengutus beberapa anak muda ke Jogokaryan magang, tidur di sana, magang sampai 3 bulan, pulang masjid itu dikelola dengan baik. Dan sekarang menjadi masjid Muhammadiyah termakmur se-Indonesia. Kalau Sragen Alfa itu terkenal itu PDM, maka tidak ada dijadikan contoh untuk tingkat PDM. Yang Sragen Al-Falah kan 1 dari 4 masjid termakmur di Indonesia itu miliknya PDM Sragen, Al-Falah Sragen. Masjid yang buka 24 jam, menyiapkan tempat tidur, menyiapkan makan 24 jam terhadap tamu siapapun. Tapi itu tingkat kabupaten, tingkat PDM ya. Kalau Banjarmasin 04 itu masjidnya milik cabang. Sekarang masjid ini lantai 3, full AC, ada eskalatornya. Jadi masjid sekali ibu yang sudah jalannya susah Bapak, tinggal naik eskalator, naik lantai 2. Di pinggiran masjid itu soft paling ini sudah disiapkan kursi-kursi bagi mereka yang sholat secara berdiri normal susah, maka sholat sambil duduk. Masjid ini Bapak, sholat jamaahnya 5 waktu rata-rata 800 orang. Yang masjid ini, Ibu, gitu kan? Tidak sampai sana. Di sebelahnya itu ada penginapan milik warga Muhammadiyah. Sebelah masjidnya itu. Nah, itu 800 jamaah rata-rata. Kalau akad pagi lebih banyak sampai 1.500. Kalau jumatan 2.000 lebih. Itu jamaahnya. Infak hariannya, jadi mereka itu berusaha yang ada rezeki setiap sholat memasukkan infak yang sedang ada rezeki, entah 1.000 entah 500, itu mempraktikkan wa aqimi sholat wa atuz zakat. Sholat berinfak, berzakat itu salah satu maknanya berinfak. Nah itu, dan setiap pekan 1 minggu itu uang dari infak sholat 5 waktu terkumpul rata-rata 40 juta. Itu Pak.
Jadi seperti itu. Terus kemudian apa Pak? Ini jamaahnya kan banyak, diimami oleh imam-imam terbaik Hafiz 30 juz. Itu direkam dan disiarkan di radio, karena masjid ini punya radio FM resmi, bahkan punya dua radio, yang satu di Banjarmasin Kota, yang satu di Alabiu 300 meter, itu miliknya cabang Banjarmasin, punya dua radio. Enggak, khutbah, dakwah, pengajian, bacaan Imam Muhammad itu didengar hampir seluruh provinsi di Kalimantan Selatan. Itu PCM Banjarmasin nomor. Nah di sini nanti bisa punya radio, karena kita punya teknologi apa? Fakultas kita yang baru, teknologi digital atau apa itu bisa, salah satunya kan harus punya radio, praktek untuk radio, TV digital dan sebagainya, sekaligus nanti disiarkan ke masyarakat, sehingga masyarakat sih tiap hari mendengarkan khutbahnya ulama Muhammadiyah, ngajinya, imamnya, dan dakwahnya dan sebagainya, sehingga dakwah tidak sebatas di masjid tapi menyusup lewat media sosial dan radio dan sebagainya. Itu Banjarmasin nomor. Itu baru sholat 5 waktunya. Kemudian mereka, ini ciri masjid yang makmur itu kan makmur jamaahnya. Jamaahnya rata-rata sholat 5 waktu 800. Makmur kegiatannya, mereka 56 kali pengajian dalam sebulan. Berarti setiap hari rata-rata 2 kali. Itu belum termasuk pengajian ibu-ibu, belum termasuk pengajian anak-anak dan remaja. Pengajian umumnya. Kenapa bisa? Karena memang mereka punya mubalik. Karena salah satu cabang yang unggul, nah nanti kriteria kedua, harus punya kor mubalik Muhammadiyah. Jadi di pembinaan jamaah itu ciri pertamanya masjid. Masjid makmur jamaahnya, makmur kegiatannya, baru makmur dananya. Kalau makmur jamaah, makmur kegiatan, pasti makmur dananya. Saya pernah ketemu, ini sudah kami buat film oleh PDAPP. Ada jamaah yang rumahnya 20 kilo, sholatnya di masjid aja. Saya tanya, kenapa Bapak? Karena saya kalau sholat di sini khusyuk Pak, imamnya bagus, masjidnya nyaman, seperti di Madinah dan di Mekah. Sampai begitu. Orang tertarik datang karena apa? Dengar di radio, terus datang, begitu fisiknya enak, Masya Allah, luar biasa. Pengajiannya dikelola, kotak-kotaknya disiapkan dari PBM, PDM, dari cabang, siaran langsung. Bahkan sekarang sudah streaming lewat YouTube dan sebagainya. Nah, sehingga satu mubalik Muhammadiyah bisa didengarkan ribuan bahkan jutaan orang, dan bisa diulang siarannya di YouTube dan sebagainya. Itu juga diikuti ranting Al-Ummah. Di sebelah Masjid Al-Jihad ada sebuah ranting namanya Al-Ummah. Bapak Ibu bisa buka di YouTube Al-Ummah TV atau Nun TV, itu miliknya ranting Muhammadiyah yang merekam imamnya sholat, ceramah-ceramahnya, sehingga dari situ orang seluruh dunia zakat infaknya lewat ranting. Lazismu ranting Al-Ummah ini, ranting Al-Ummah, ranting yang berbasis masjid. Orang Amerika kan apa lihat videonya, YouTube-nya bagus, terus ada lazismu nomor rekening, sehingga rekening lazismu ranting Al-Ummah itu menjadi lazismu tingkat ranting terbaik di Indonesia. Padahal adanya di Banjarmasin, dan sini pasti bisa, karena nanti punya fakultas yang sains itu tadi. Itu yang makmur kegiatannya. Terus makmur dananya. Bayangkan Bapak Ibu, setelah dikelola dengan baik, yang dulu infaknya paling hanya 1 juta 2 juta, jadi 40 juta setiap minggu. Sekali Jumatan infaknya rata-rata 40 juta. Waktu saya buat film 5 tahun yang lalu baru 36 juta. 5 tahun yang lalu waktu saya buat film yang 36 juta. Sekarang rata-rata sudah 40 juta. Masjid Muhammadiyah tingkat cabang penghasilannya dari infak saja hampir 400 juta setiap bulan. Maka wajar dia punya radio, wajar dia punya 6 ambulan. Masjid cabang itu punya 6 ambulan Pak. Ya, punya 6 ambulan. Dari 6 ambulan itu 2 diantara itu mobil Alphard terbaru. Jadi ambulannya Alphard. Saya nggak percaya tadinya itu, tapi dikirimi foto videonya. Ya, itu mobil Alphardnya 2 dari 6 ambulan. Muhammadiyah melayani siapa saja yang meninggal, baik muslim maupun non muslim, dilayani Pak. Nah,
Terus kemudian dari yang kaya sampai orang miskin dilayani semuanya. Itulah Muhammadiyah. Dakwahnya tidak hanya untuk orang miskin atau hanya untuk orang kaya, tapi semua masyarakat dilayani. Seperti komunitas Muhammadiyah Singgit kan juga melayani dari kalangan bawah sampai kalangan menengah ke atas. Dilayani semua dakwah Muhammadiyah. Jadi kalau orang kaya meninggal milih apa, yuk kita kirim. Orang miskin minta apa, yuk kita kirim. Bayangkan salah sering guyonan, kalau yang meninggal itu orang baik, gitu Pak, sudah enak di dalam perjalanannya dari rumah ke kuburan, dari rumahnya dimandikan, disolat, masuk mobil ambulan, Alfa, kan enak itu. Sampai kuburan, dikubur baik-baik, setelah itu disambut para malaikat, ya amal solehnya, Qurannya dan sebagainya, menyambut, menemani sampai menjelang kiamat nanti. Enak dunia perjalanannya, enak di kuburan. Kalau orang jahat, minimal enak perjalanannya dari rumah sampai kuburan. Nah, sampai kuburan digebuki malaikat itu urusan lain. Nah, itu guyonan, tapi ini ya dakwah Muhammadiyah begitu. Dan semua cabang nanti harus punya mimpi. Tidak harus setinggi Banjarmasin, tapi bisa berikan melayani umat. Karena Muhammadiyah akan mampu bertahan selama umat merasakan manfaatnya. Kalau umat nggak merasakan manfaatnya, lama-lama akan meninggalkan Muhammadiyah. Maka tadi Pak Rektor sudah menceritakan membuat ini seperti itu. Ya seperti itu. Mimpi itu tidak dilarang kok. Ya. Mimpilah, mumpung nggak bayar. Takut-takut nanti suatu saat mimpi saja dilarang. Mumpung belum dilarang, mimpi yang bagus-bagus seperti Banjarmasin Nompat, punya ambulan saat ini, dananya luar biasa, punya minimarket, punya SD kuburan, SM kuburan dan sebagainya. Itu tingkat dapat, masjidnya makmur. Yang kedua, punya pengajian rutin yang dikelola dengan baik. Maka cabang-cabang minimal 1 kali pengajian. Banjarmasin Nompat bisa 56 kali, ya nggak usah 56 kali. Minimal seminggu sekali, sepekan sekali ada pengajian rutin yang dikelola dengan baik. Kalau bisa lebih banyak dibanding itu lebih baik. Contohnya Ranting Wage itu masjid Ranting Wage ini punya 3 masjid jami. Satu ranting punya masjid besar, 3. Ranting Wage itu ranting terbaik nasional nomor 1 tahun 2014. Ranting Wage itu Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau Ardiat Banjarmasin, Nompat Banjarmasin. Ini ranting di Wage ini masjidnya itu sudah terjadwal dalam 1 tahun. Malam ini pengajiannya apa, kitabnya apa dan sebagainya sudah terjadwal rutin. 3 masjid ini. Jadi sampai ranting ini punya semboyan, ranting serasa pesantren, mau belajar agama saja tinggal memilih pengajian di antara 3 masjid itu. Jadi mau pengajian apa saja ada, mau kitab apa saja yang itu utama, ada pengajian di Ranting Wage. Maka dia terpilih menjadi ranting terbaik nasional. Salah satu keunggulannya punya pengajian tidak hanya seminggu sekali, bahkan setiap hari dikelola dengan baik. Tadi Sinje mau gimana? Seminggu sekali Pak Jemaah? Oke, setiap hari sekali. Kalau di Ranting Wage itu jamaah Muhammadiyah begitu sholat maghrib, Bapak Ibu tidak pulang sampai isya. Jadi sholat maghrib di masjid tidak pulang sampai isya. Sholat isya baru mereka pulang. Nah begitu. Itu dibagi seperti itu. Yang di sini bagaimana? Terserah Bapak Ibu mau sholat di mana. Tapi harus ada masjid yang dikelola dengan baik, pengajian rutin minimal 1 sekali. Yang ketiga, cabang harus punya Qor Mubalik Muhammadiyah. Hukumnya wajib kalau cabang. Kalau ranting sunnah. Cabang harus punya Qor Mubalik. Jangan sampai ada jamaah musola atau apa yang tidak kita datangi. Jangan sampai kita itu jadi mubalik lelaki panggilan, hanya datang kalau dipanggil. Padahal jamaah itu harus didatangi, bukan mubaliknya datang kalau dipanggil. Saya kesini nggak dipanggil pun saya datangi Pak. Kita datangi karena itu jamaah Muhammadiyah se-Indonesia yang harus didatangi. Jangan sampai jadi pimpinan pusat datangnya kalau dipanggil. Terus yang terakhir adalah tentang gerakan jamaah dakwah jamaah. Itu tambahan bonus. Kalau ranting sampai punya gerakan jamaah dakwah jamaah, wah itu rantingnya hebat. Seperti ranting di Wangon, Jawa Tengah itu mampu mempraktekkan gerakan jamaah dakwah jamaah.
Jadi warga Muhammadiyah dibuat kelompok-kelompok, setiap kelompoknya ada ketua kelompoknya, kemudian dibina oleh inti jamaah para mubaligh Muhammadiyah, rutin pertemuan sampai urusan ekonomi rumah tangga itu dibicarakan di dalam kelompok jamaah, bukan hanya ngaji, sampai yang sakit diperhatikan. Kalau sholat jamaah nggak datang, ketua kelompoknya mendatangi jamaah yang tidak datang ke masjid. Nah, Masjid Al-Ikhlas di Wangon itu di Karang saya lupa namanya, Karang Tawang, maaf, di Masjid Al-Ikhlas Ranting Karang Tawang itu dulunya kira dari setiap kelompok yang 12 sampai 5 itu yang sholat ke masjid hanya 2. Setelah dibina jamaahnya, ekonominya diperhatikan, kalau nggak datang didatangi masalahnya apa, akhirnya satu kampung itu yang tidak sholat jamaah di masjid tinggal 2. Hebat Pak, itu jamaah, itu salah satunya di Karang Tawang, Wangon, Jawa Tengah. Dan di sini bagaimana monggo gerakan jamaah mau dihidupkan sehingga nanti orang merasa diperhatikan sampai mau menikah saja dibicarakan. Ini ada NA yang usianya sudah 25 tahun belum punya jodoh. Itu ketua cabangnya, kalau enak cabang, ketua PDM-nya, kalau enak PDM wajib mencarikan jodoh. Nanti kalau nggak gitu dia nyari sendiri jodohnya orang lain, Pak. Ya, kita sudah payah-payah mengkader, bahwa itu arkom, biladu dan sebagainya, begitu nikah dapat orang lain. Karena nikahnya dapat orang lain, rumah tangganya jadi orang lain juga. Begitu punya anak, karena nikahnya dengan orang lain, anaknya lain-lain juga itu kan. Rugikan perkaderan. Bapak Ibu harus tahu, nah, semua kelompok, semua organisasi keagamaan, bahkan kelompok-kelompok aliran sesat itu mewajibkan, Muhammadiyah tidak sampai hukum mewajibkan, mengharuskan anggotanya menikah dengan sesama orang yang satu paham. Lah sayangnya di Muhammadiyah ini banyak orang tua yang malah meninggalkan ini. Sudah dikader anaknya, akhirnya dinikahkan dengan orang lain. Saya ini termasuk korban dari seorang ibu Aisyah yang fanatik. Anakku harus saya nikahkan dengan orang Muhammadiyah, atau bukan orang Muhammadiyah, tapi berjanji, berkomitmen, bersumpah mau aktif di Muhammadiyah. Nah, saya termasuk korban kebaikan. Ibu mertua saya, seluruh anaknya diseleksi mau bermuhammadiyah. Nak zaman Muhammadiyah. Alhamdulillah Bu, saya ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Alhamdulillah. Itu udah selesai urusan yang lain. Langsung besok pagi khutbah Jumat ya Mas. Saya ngalamatnya malam itu. Langsung suruh khutbah Jumat. Calon mantu Muhammadiyah dites khutbah Jumat. Loh, ibu-ibu berhak tes seperti itu. Nah, bisa khutbah Jumat? Enggak Bu, tunda, lamarnya tunda. Latihan dulu. Kamu harus bisa menggantikan bapakmu nanti. Kalau bapakmu sudah nggak ada atau nggak ada khutbah, kamu yang khutbah. Saya sampai diuji khutbah Jumat. Alhamdulillah, karena saya sanawiyah, karena saya aliyah. Sekolah. Tanya lagi, merokoknya? Mertua saya itu rokok saja sampai ditanya. Ya kan hanya mertua saya. Untung alhamdulillah saya tidak merokok. Bu, saya ketua PPIPM yang kampanye anti rokok Bu. Wah, lolos. Nah, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini penting ibu-ibu, bapak-bapak, tolong anak kita jangan hanya dikader, tapi dicarikan jodoh orang yang mau berdakwah ke persikatan. Begitu. Banyak warga Muhammadiyah yang nggak begitu, akhirnya bubar Muhammadiyahnya. Bapak ibunya aktif, anaknya enggak. Serius, banyak sekali. Saya selama jadi perwira menengah polisi, saya sering menangani kasus aliran sesat. Ria, Aminuddin, bahkan teror dulu yang di Bali, itu saya tangani psikologinya. Bayangkan Pak, orang-orang bisa rela mati ikut aliran sesat. Rela mati, rela dinikahkan tanpa seizin orang tuanya.
Bayangkan itu Pak, aliran yang sesat itu. Berarti aliran sesat itu sudah sesat, mampu merekrut anggota baru dan mendoktrin anggotanya, itu sesat padahal. Ternyata kesesatan yang diperjuangkan itu bisa mengalahkan kebenaran yang tidak diperjuangkan. Ini kan nasihat saya Ali pada kita. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebetulnya kita itu meyakini Muhammadiyah benar, organisasi kader, tapi lupa merekrut orang. Oke? Maka jarang kan cabang ranting yang tambah anggotanya itu jarang sekali. Kalau disinggih sampai tambah anggotanya, maka nilainya tinggi sekali. Ranting cabang yang anggotanya bertambah. Ini cabang mana tadi yang paling banyak rantingnya? Sinjai Timur, Utara atau Timur. Ya, sesama teman dua-duanya lah. Sinjai Timur ya. Coba didata Pak, anggota resminya berapa? Tahun ini bertambah berapa orang? Itulah gunanya sicara. Agar PNPCR, sicara di Sinjai, kalau sudah selesai diupdate yang terbaru. Sehingga tahu persis Sinjai Utara itu rantingnya anggotanya berapa. Sehingga nanti ketua ranting bisa jawab, anggota kami Pak yang ber-KTA sekian, yang tidak ber-KTA tapi warga Muhammadiyah sekian, simpatisannya sekian. Bisa jawab Pak, anggota barunya sekian. Nah, itu baru namanya pembinaan jamaahnya berhasil. Oke, Bapak Ibu, jadi saya mengajak para orang tua untuk memperhatikan kaderisasi lewat pernikahan. Kalau tidak percaya, buka PHIWM, ya, bab masalah keluarga. Di situ salah satu fungsi rumah tangga keluarga Muhammadiyah adalah kaderisasi. Di PHIWM. Termasuk salah satu fungsi AUM adalah kaderisasi. Seluruh AUM kesehatan pendidikan itu mengembang fungsi pokoknya pelayanan pendidikan kesehatan, tapi sekaligus mengembang fungsi utama dua, dakwah dan perkaderan. Semuanya, bidang apapun, dakwah dan perkaderan. Kita buat apapun niatnya dakwah perkaderan, semuanya. Maka Sinjai, alhamdulillah GDMM-nya, IPM-nya sudah luar biasa. Bapak sucinya, ini kaderisasi berlangsung dengan baik. Poin 2 Pak Ketua BDM terpenuhi di sini. Berarti diperhatikan. Kaderisasi, partisipasi AMM dan rekrutmen anggota. Nah, itu kriteria kedua. Monggo kita kader di samping Baitul Arqam dan sebagainya. Pernikahan kita pertahankan. Di sini ada janda, jelas ada dari Ibu. Sehat selalu ya Bu ya. Sudah pernah ditanya sama Pak Ketua BDM, Bu mau nikah lagi enggak? Loh, ini serius nih. Ketika Pak Azhar Basir meninggal, Azhar Basir ketua kita, Ibu Azhar Basir masih sehat, masih muda. Didatangi pengurus PKM, tanya, Ibu ngersahkan pernikahan melih nama boten. Kalau ngersake itu berencana menikah dan disudahnya dicarikan oleh Muhammadiyah. Jadi pengurus Muhammadiyah itu sampai tanggung jawab mencarikan jodoh Pak. Itu keluarga Sakinah. Kalau boten Pak, saya akan fokus ke dakwah, yang nggak usah cari yang lain. Ibu-ibu yang lain ditanya, Ibu pengen nikah boten. Nah, seperti itu. Ketua cabang, ketua rakit juga tanggung jawab begitu. Kalau ada bunda janda dicarikan, ditanya. Karena itu penting. Boten Pak, alhamdulillah, bismillah Ibu fokus dakwah. Iya, saya fokus dakwah. Pengen Bu, pengen carikan. Oh ya begitu. Bermuhammadiyah itu tidak sekedar berorganisasi. Bermuhammadiyah itu apa tadi? Menerapkan tata cara kehidupan Islami sesuai dengan Islam, termasuk masalah pernikahan. Mengapa ini saya bicarakan Pak? Karena setiap muktamar memutuskan gerakan keluarga Sakinah. Faktanya PDM, PCN nggak pernah rapat tentang keluarga Sakinah. Bu yakin dibuka toleransinya. Padahal rapat ini sama pentingnya dengan rapat bangun SD, bangun universitas. Sesekali kabarannya rapat tentang keluarga Sakinah. IMM yang sudah mau lulus mau nikah, ditanya sudah punya calon. Gitu. Ya, kalau IPM nggak usah ditanya
Tapi siapa tahu mau nikah, IMM dan sebagainya itu penting. Oke. Kalau dicarikan pertama nggak dapat, cari yang kedua. Ke cabang sebelahnya, cabang sebelahnya nggak dapat, cabang sebelahnya lagi. Sampai keluar PD nggak dapat, ya, ketuanya tanggung jawab. Yang ketiga, Bapak Ibu, kriteria ketiga setelah tadi kaderisasi, rekrutmen dan partisipasi AMM. Partisipasi AMM ini Bapak di LPCRPP di Rakernasnya sudah menetapkan, gitu. Diusahakan cabang dan ranting itu 40% pengurusnya di bawah usia 40 tahun. Gimana Bapak Ibu? 40% diusahakan di PCM dan di ranting itu usianya 40% di bawah 40 tahun. Kalau PCM itu banyak yang muda-muda, itulah lebih unggul. Sama-sama maju, tapi ini banyak mudanya. Ini lebih unggul meskipun sama-sama maju. Dan ingat Pak, usia 40 tahun itu sudah tua. Al-Quran kan membatasi hatta idza balagha asyuddahu balagha arba'ina sana. Orang tumbuh mendewasa matang menjadi tua itu dimulai usia arba'ina sana, usia 40 tahun. Jadi saya itu udah tua karena udah 53 tahun mau 54 tahun. Yang muda itu 40 tahun ke bawah. Maka anak-anak muda jangan menunggu usai pemuda 40 tahun baru ikut jadi pengurus ranting dan cabang. Di tingkat cabang dan ranting tidak usah menunggu usia 40 tahun. Anda usia 25 tahun, 26 tahun dari ketua cabang boleh. Tidak usah menunggu sampai 40 tahun. Sehingga seperti Cilengsi di Bogor, ketua cabangnya usianya 33 tahun ketika terpilih. Bendaharanya 29 tahun, sekretarisnya usianya 30 tahun. Cabang terbaik kedua di desa mengelola uang 80 miliar. Itu Cilengsi. Punya SMK-nya 4, punya perguruan tinggi sekolah tinggi teknologi Muhammadiyah. SD-nya 5, ya kan? SD-nya 5, TK-nya banyak banget. Ya, punya usaha ekonomi dan sebagainya. Itu contoh saja. Itu belum yang terbaik nomor 1. Di Seruang itu 10 besar. Ketua PCM-nya ketika beliau usianya 30 tahun. Direktur rumah sakitnya usianya 30 tahun. Ya, itu sekarang sudah punya rumah sakit tipe D, tipe C, dan sedang membangun SD Muhammadiyah didanai oleh rumah sakit senilai 20 miliar. SD-nya nanti akan SD terbaik se-Kabupaten Kebumen. Sebuah cabang kecil yang anggotanya tidak mencapai 1%. Di cabang itu anggota Muhammadiyah tidak nyampe 1%. Tapi punya rumah sakit, punya minimarket, punya masjid, punya rest area yang dikelola dengan baik dan sebagainya. Termasuk SD baru 2 tahun dan akan menjadi SD terbaik se-Kabupaten Kebumen. Itu kriteria ketiga, leadership, gitu Pak, dan manajemen SDM. Leadership. Jadi cabang-cabang kalau pengen maju, kepemimpinannya ditata dengan baik. Kehadiran seluruh ketua PCM membuktikan leadershipnya sudah jalan. Padahal ini hari kerja Pak. Saya sudah khawatir nggak datang loh Pak ketua PCM. Ternyata semua ketua PCM datang, seluruh cabang. Berarti apa? Tanggung jawab leadershipnya sudah. Nah, kemudian dikembangkan menjadi kesejahteraan dan manajemen SDM-nya untuk cabang itu dipikirkan sehingga pelan-pelan bisa tumbuh menjadi cabang yang mensejahterakan anggotanya. Cilengsi itu sudah punya sistem SDM, sistem kesejahteraan, gaji guru TK-nya berstandar. Kalau sarjana ya gajinya sarjana, meskipun guru TK. Hanya tunjangannya yang berbeda dengan dosen, dengan guru SMA dan sebagainya. Sudah terpusat, tersentralisasi keuangannya. Contoh itu Cilengsi. Terus kemudian yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi, ya, dan sosial. Cabang ranting yang maju biasanya punya kegiatan ekonomi. Dan saya berharap nanti bisa dengan IAIN, dengan kampus bisa mengembangkan usaha berbasis ekonomi bersama kampus, bersama IAIN di cabang dan ranting. Modelnya seperti apa monggo terserah. LPCR sedang menyiapkan 7 model pemberdayaan ekonomi cabang dan ranting yang tinggal meniru dalam tanda kutip. Sistemnya sudah ada, nanti tinggal
disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah pembuatan minyak goreng dari kelapa. Di Jawa Tengah nanti rencananya di Gombong, di Sulawesi Selatan saya baru bincang-bincang dengan Mas Fitriaki Ketua PJR, mau di mana dikelola oleh PT SPI atau di Sopen atau di Sinje, tergantung potensinya untuk membuat unit ekonomi Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau milik kampus bersama PJM tentang pabrik minyak goreng dari kelapa. Alhamdulillahnya sini punya fakultas pertanian. Ya. Jadi kita punya teman yang selama ini dipakai pemuda-pemuda seluruh Indonesia untuk membuat BUMD. Ya. Nah, teman ini pengen saya Mas, pengen mengembangkan ini bersama cabang Ranting. Nah, ini lagi disiapkan oleh BCR. Kalau nanti ada cabang nanti pengen usaha minyak kelapa, terus ini usaha nanti akan hadir di workshop tentang ekonomi oleh LPJMPP. Kita hadirkan teman-teman yang punya usaha, kemudian bekerjasama dengan cabang nanti yang memungkinkan untuk memilih usaha masing-masing tentang moka, tentang kafe jamu, tentang minyak kelapa, kemudian bahkan tentang kayu lapis. Ada sebuah ranting yang punya pabrik kayu lapis, Ranting Muhammadiyah, punya unit usaha pabrik kayu lapis dan desain interior beserta pembuatan interiornya itu. Sebuah ranting punya Badan Usaha Milik Muhammadiyah tingkat ranting yang itu bisa dikembangkan di seluruh Indonesia. Termasuk mereka bertanggung jawab memasarkan barangnya kalau di cabang ranting itu tidak mampu memasarkannya. Nah, ini banyak yang kita siapkan. Kalau Sinje potensinya ikan, nah kita belum punya model pengusaha ikan yang bisa diduplikasi. Ada peserta inkubasi LPJMPP itu di Ranting Campurjo mengelola ikan menjadi crispy berbagai jenis Pak. Tapi ini skalanya masih kecil dan belum siap dinasionalkan. Kalau yang 7 tadi sudah skalanya bisa dinasionalkan, bahkan bisa mengirim SDM untuk melatih di tempat kita itu. Jadi dari kelapa itu nanti akan ada minyak kelapanya, santannya, bakoknya, sabunnya dan sebagainya, semuanya bisa dimanfaatkan. Dan itu modalnya murah, hanya 207 juta rupiah. Sudah jadi pabrik, asal punya tempat. Itu skema paling kecil yang disiapkan oleh LPJMPP. Itu Pak. Ini yang beberapa pemberdayaan ekonomi. Silakan ranting berkembang sesuai dengan ekonominya masing-masing. Dan banyak ranting berkembang dari pengajian Bapak. Pengajian, setiap pengajian mengumpulkan uang. Nah, ketika Bapak Ibu kemarin melihat cabang ranting Ubon, ada pengajian Ahad pagi dari PJM Limpung, Jawa Tengah, Batang Pekalongan itu siaran langsung cabang ranting pengajian Ahad pagi. Itu salah satu contoh dari pengajian Ahad pagi yang warganya tidak ada 1% dari jumlah penduduk, mampu membangun SD terbaik di situ. Sekarang mampu membangun MBS, punya TK terbaik di PDM itu, di kabupaten itu TK terbaik. Karena TK-nya muridnya 400, lebih hampir 600 bahkan sekarang. Itu TK Aisyah, ya, gedungnya senilai 3,6 miliar. Itu uangnya dari pengajian Ahad pagi itu Pak. Itu sekarang sudah inden nunggu 3 tahun TK itu. Kalau mau masuk TK itu nunggu 3 tahun. Jadi nanti lama-lama masih dalam perut hamil udah didaftarkan. Itu namanya TK Abad PJM Limpung, Jawa Tengah. Warganya hanya 1% tidak ada warga Muhammadiyah. Tapi yang sekolah di situ mayoritas bukan orang Muhammadiyah, dan dari situ mereka kemudian ikut kegiatan Muhammadiyah. Mereka punya 12 minimarket, 2 di cabang, yang 12 dikembangkan di cabang yang lain. Mereka punya 12 minimarket dari pengajian. Ini sekedar contoh saja, biar mimpinya semakin banyak dan pusing sendiri. Enggak, tinggal pilih loh ya. Itu pemberdayaan ekonomi. Ada lagi cabang Kerbangan itu yang memberdayakan ekonominya, merubah pusat pelacuran terbesar di Jawa Timur setelah Doli. Ya tadi malam saya lewat ditunjukkan, Ustaz, ini Doli pindah dari Jawa Timur, Ustaz. Doli apa maksudnya? Ya Doli dia di Jawa Timur tuh pindah ke sini Pak. Dijemput tuh. Ya, ada Doli-Doli baru di situ. Ya, warung-warung kopi. Kata yang menemani saya tuh Doli pindah dari Jawa Timur. Nah, itu karena nggak diselesaikan Dolinya. Nah, PJM Kerembangan itu merubah pusat pelacuran. Kerembangan itu terbesar setelah Doli.
itu kemudian menjadi perkampungan madani. Itu yang dalam PCM, Pak. Anak-anak mudanya, pemuda EPF itu didik anak-anak pelajar, anak-anak germo, diajari TEPA, dikenalkan Islam, dikenalkan Muhammadiyah, tumbuh dewasa menasihati orang tuanya, merubah budaya dari anaknya, dan kemudian PCM tinggal memastikan perubahan berlangsung tanpa konflik sama sekali, sehingga mereka sadar kembali ke jalan yang benar, dan mayoritas di antara mantan-mantan pelajar itu jadi aktivis Aisyah. Luar biasa, Pak. Itu sampai terkenal, sampai Pak SBY ngasih hadiah kepada ketua PCM-nya karena merubah pelacuran tanpa ada konflik sama sekali. PCM Kerembangan ada filmnya di MPDRWP, kisah itu. Nah, itu Pak. Pas ada cabang latih award pertama di Babat itu PCM terbaik nasional tahun 2017. Salah satu keunggulan PCM Babat itu punya amal usaha perumahan. PCM punya amal usaha perumahan seluas 5,6 hektar cabang. Nah, cabang Rantingkot di situ. Nah, kemudian salah satu setanya itu PCM Kerembangan. Siang itu pas agak sepi, saya mendatangi mereka selaku ketua panitia award. Saya ditemui 12 ibu-ibu yang seragamnya baru semua. Ini guru dari Kerembangan. Betul Pak Jamal, alhamdulillah. Kita mu'alaf Muhammadiyah Pak Jamal. Mu'alaf Muhammadiyah. Ini sudah nikah semua. Alhamdulillah Pak. Di antara 12 ini 10 sudah nikah, yang 2 belum. Tolong dicarikan Pak Jamal. Nah, ini saya tawarkan di sini. Siapa yang mau menikahi mantan pelacur yang tobat bisa daftar lewat saya. Karena itu lebih baik daripada mantan mustadah. Paham maksudnya? Iya. Mantan ustad, mantan ustadah kan jelek. Tapi mantan pelacur, iya, masuk surga insya Allah. Ya mau, tapi rata-rata nggak mau Pak. Punya satu aja udah pusing banget, tambah lagi ya. Rata-rata di sini kan kelompok bapak-bapak takut istri kan. Kalau jadi aktivis semangat yang takut istri, lebih baik jangan jadi laki-laki. Terus ada yang tanya, Pak Jamal memang berani sama istrinya? Oh, saya berani sama istri saya. Persoalannya istri saya lebih berani dibanding saya. Gimana aja. Di Muhammadiyah sudah punya panduan keluarga sakinah, sudah punya panduan hidup Islami warga dalam meninggal, ada seperti itu di Muhammadiyah. Kita praktekkan. Yang ke pemberdayaan ekonomi, kemudian yang terakhir adalah tentang daya pengaruh dan penguasaan teknologi. Nggak bisa dihindari, maka Universitas Muhammadiyah Singgi yang jauh dari Makassar punya fakultas yang garap aspek teknologi, menggarap tentang dunia informasi. Nah, cabang ranting yang unggul harus punya yang itu. Bentuknya apa? Dari webnya, dari media sosial atau radio atau TV, silakan. Sekarang membuat channel TV di YouTube kan gampang, tidak harus TV beneran yang besar. Saya pendiri TV, di TV MUPP itu yang dirikan saya sekretaris pendiri, Pak Din ketua pendiri. Itu mimpi saya ketika saya mau pensiun sebagai perwira menengah polisi. Saya akan pensiun, saya akan baktikan hidupku untuk Muhammadiyah. Salah satunya Muhammadiyah harus punya TV. Muhammadiyah rumah sakitnya harus bagus-bagus, maka saya kemudian dari rumah sakit Islam Jakarta dan Mekah Putih selama 9 tahun. Terus ekonomi harus bergerak, maka BCRPP sudah 5 tahun terakhir tema besarnya ekonomi, namanya cabang ranting Expo, cabang ranting Kubon. Kenapa? Kita akan menggerakkan Muhammadiyah salah satunya lewat kekuatan ekonomi. Nah, bismillah, itu daya pengaruh. Jadi Bapak yang merasa minoritas jangan berkecil hati, karena hampir Muhammadiyah di mana-mana itu sebenarnya minoritas. Ya Limbung sekitarnya aja itu yang mayoritas warganya Muhammadiyah. Di tempat lain kan rata-rata minoritas. Di sepanjang yang terbaik nasional itu yang omset cabangnya 400-an miliar, cabang 400 miliar, karena punya rumah sakit di Kopi, punya SMA-nya aja gedungnya lantai 10, SMP-nya gedungnya lantai 10 dan sebagainya. Wah, tinggi-tinggi banget. Kalau ada bangunan tertinggi di sepanjang itu mesti milik banget. Mengelola
aset, omset bukan aset, omset sekitar 400 miliar. Gombong bahkan lebih besar, karena Gombong cabangnya punya rumah sakit tipe bis, punya universitas, punya 3 pesantren, punya luar biasa Gombong. Dan Bapak nggak usah terlalu jauh ke sana, mari mimpi dimulai dari sekarang ini. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan meridhoi. Demikian Bapak yang saya hormati tentang cabang ranting. Saya berharap betul, entah nanti ketua FPC-nya setelah muktamar siapa nggak penting, tetapi cabang ranting pun akan terus ada karena sudah menjadi program PP Muhammadiyah, agar dari Sinje menginspirasi Indonesia, agar nanti sekolah cabang ranting dapat diselenggarakan di Sinje, akan didatangi teman-teman dari seluruh Indonesia sekolah tentang cabang ranting di Sinje yang diinspirasi oleh Pemerintah Muhammadiyah Sinje dan PDM. Mari kita tutup acara ini, sambutan saya maksudnya, dengan salam cabang dan ranting. Kalau nanti saya teriak ranting, jawabannya itu penting. Kalau saya teriak cabang, jawabannya harus berkembang. Kalau saya teriak Muhammadiyah, sukses dunia, sukses akhirat. Bisa dites, saya ulangi ya. Ranting itu penting, cabang harus berkembang. Muhammadiyah, sukses dunia, sukses akhirat. Nah, siap? Tes suara dulu. Persiapan. Ranting itu penting, cabang harus berkembang. Muhammadiyah, sukses dunia, sukses akhirat. Persoalan, kalau hanya modal mulut itu nggak sukses Muhammadiyah. Ya. Ya. Tetap harus model amal, usaha, bergerak, beramal. Maka harokah nama lain dari Muhammadiyah, harus bergerak, berusaha, di samping ngomong, insya Allah sukses. Kalau hanya ngomong nanti kelahi terus rapat terus, nggak menghasilkan apa-apa. Ya. Tapi bapak-bapak jangan ditinggalkan rapat, karena salah satu ciri cabang ranting yang maju punya rapat rutin minimal seminggu sekali. Jangan sampai ada cabang ranting rapat sebulan sekali, nggak akan maju. Muhammadiyah itu kalau yang lainnya tahlilan dan sebagainya, kegiatan rutin Muhammadiyah rapat. Maka rapat harus dibuat yang menyenangkan. Bapak-bapak lihat itu, seluruh Facebook, Twitter, Instagram, YouTube-nya RPJPP itu rapatnya tersenyum sumringwah. Kalau udah rapatnya agak males, mesti saya datangkan durian. Nah, kalau undang rapat tidak perlu dihadiri, mau dihadiri rapat nggak perlu, cukup diunggah durian di Facebook, di grup WA dan sebagainya. Nanti yang datang rapat banyak. Rapat menggembirakan karena kita rapatnya rutin. RPJPP setiap Senin jam 3:30 rapat rutin, nggak perlu pakai undangan. Cukup ayam goreng, durian, agar rapat itu menggembirakan. Ciri rapat Muhammadiyah harus menggembirakan dan rutin. Jadikan rapat itu hobi, karena hidupnya Muhammadiyah dari rapat. Rapat bagian dari jihad. Jadi rapatnya Muhammadiyah itu bagian dari jihad. Maka dosa tanpa alasan syar'i tidak datang di rapat Muhammadiyah Aisyah. Karena rapat Muhammadiyah itu bagian dari ibadah. Rapat Muhammadiyah itu bagian dari mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang saya pegang dari nasihat Ustaz Suprapto Ibnu Juraidi, mantan direktur Mu'alimin, yang menerapkan kader nasional. Beliau rapat kok datang, bahkan ketika sakit pun beliau datang ke rapat. Bahkan dia karena rapatnya di lantai 2 nggak kuat karena beliau sudah di kateter begininya. Beliau nunggu di lantai bawah, nunggu sampai rapatnya selesai. Ditanya, tadi rapatnya apa? Terus saya tanya, kenapa Ustaz masih datang rapat secara sakit? Ustaz sudah boleh nggak datang rapat. Saya tidak ingin mati di tempat tidur. Saya ingin mati ketika saya sedang berjihad. Rapat itu bagian dari kita.
Maka kalau rapat harus dimulai dengan basmalah, dimulai dengan kultum agar bernilai ibadah dan menggembirakan. Kalau rapat kok baru rapat udah senyum nggak bisa, gitu Pak. Rapat ditunda. Jangan pernah rapat pada saat raja saja tersenyum, tidak bisa. Serius Pak. Saya kalau rapat kerja kok wah nggak jadi rapat. Ayo keluar makan mie apa dulu dan sebagainya, bergembira ngobrol. Tunda rapat. Kalau dipaksa rapat mesti berkelahi. Maka apa? Tunda rapat, lakukan silaturahmi agar wajah yang cemberut bisa diajak tersenyum. Baru nanti rapat. Tinggal rapat itu cepat kan apa? Sudah dibicarakan di luar. Tinggal kemudian rapat itu menegaskan kesepakatan rapatnya 30 menit, makan ikannya berjam. Nah itu rapat yang membicarakan. Maka rapat harus dimulai dengan kultum. Lihat, wajib kultum sebelum rapat di KIBM. Kultumnya jangan serius-serius Pak. Nanti kalau kultumnya serius nggak jadi rapat lagi. Malah ngajian kultum kok lama, kultum kok isinya begitu. Kultum di rapat itu yang menggembirakan, sehingga orang tangan rapat keputusannya cerdas. Oke? Ranting itu penting. Baru berapa udah lupa ya? Nah, itu Pak. Baru ngomong aja lupa, apalagi kalau rapatnya sebulan sekali lupa sebetulnya. Maka wajib rapat minimal seminggu sekali. Ada benar, Ustaz Jamal ngapain rapat nggak ada masalah. Loh, rapat itu salah satu tujuannya mencari masalah. Ingat itu. Karena banyak orang rapat nggak ada yang dirapatkan karena nggak pernah rapat serius. Maksud saya nggak rapat sungguh-sungguh atau gembira Pak ya. Coba anak-anak yang kita, anak muda yang kita tertarik Muhammadiyah banyak sekarang. Itu masalah. Sekolah-sekolah SD SMP kita belum masuk unggulan, itu masalah. Banyak anak-anak orang tua Muhammadiyah tidak mau jadi kader Muhammadiyah, itu masalah lagi. Masalah itu banyak kalau orang tanya rutin. Itu Pak. Itu saja. Gitu. Persiapan, ketika nanti saya bilang ranting, diikuti gerakan agar sukses. Ranting itu penting. Penting itu digenggam. Saya sering guyonan, teman-teman banyak genggam kan HP. Lama juga digenggam di keyboard. Saking pentingnya HP. Bapak-bapak itu kalau pergi, HP-nya ketinggalan di rumah, balik lagi nggak Pak? Balik. Kalau bapak pergi, istrinya ketinggalan di rumah, balik nggak? Karena pentingnya HP. Jadi ibu maaf ya kadang-kadang lebih berapa tidak lebih penting dibanding HP. Ranting, anak ranting cabang itu penting, ranting itu penting harus bisa. Ranting penting. Cabang, nah harus berkembang begini. Lihat saya berkembang atau meninggi? Cabang harus berkembang itu bertambah. Ini sudah berapa cabang? 10 di sini. Terus nanti bisa berkembang. Karena cabang boleh lebih banyak dibanding kecamatan. Ranting boleh lebih banyak dibanding kelurahan desa. Boleh. Satu kelurahan sampai 5 ranting pun boleh saja. Yang penting gitu. Cabang harus berkembang. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Dunia kuasai, maka pegang teknologi digital dan sebagainya untuk kesuksesan hidup di akhirat. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Ini syarat jabaratin nasional se-Indonesia. Sama. Persiapan? Siap? Akan saya keluarkan militer saya. Persiapan? Jangan kaget ya. Masa orang wajah setelah gara-gara suara keras. Kita itu harus bisa teriak juga Pak, karena kita ormas. Persiapan? Ranting! Zaman! Muhammadiyah! Terima kasih. Memang kalau terlalu bersemangat, karena namanya lembaga penyemangat cabang dan ranting, lembaga pengembangan cabang dan ranting, lembaga penggembira cabang dan ranting. Harus bergembira dalam bermuhammadiyah. Ciri orang Muhammadiyah gembira dalam berdakwah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.